Yuk guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapat ini info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini tanggal 8 Januari 2022 ya, di pukul 7:50 guys. Dan kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang mungkin sekarang saat ini sedang merayakan weekendnya ya, yang lagi liburan. Kita ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, dimanapun kalian berada, apalagi jika di keramaian. Dan kita juga ingatkan kembali buat teman-teman semua yang mungkin masih di perjalanan ya untuk weekendnya, patuhi rambu-rambu lintas ya, jangan ngebut karena pasti sekarang lalu lintas sedang ramai guys. Oke, kita langsung lanjut untuk update dari Global Crypto Market Cap ya. Pada hari ini untuk di awalinya merah ya, meskipun tipis di 0,34% guys. Dan tentu saja ini berhubungan dengan semua altcoin dan juga Bitcoin ya. Dan untuk Bitcoin hari ini perubahannya tidak terlalu signifikan ya. Kalau kita lihat dari kemarin juga untuk close candle-nya juga tadi saya lihat masih merah meskipun tipis. Dimana untuk perubahannya dalam waktu 24 jam ini di 0,15% ya. Di Ethereum juga tipis di 0,62% dan rata-rata kalau kita lihat di sini perubahannya antara 0 sampai 3% guys. Dan yang cukup signifikan di sini ada Lido DAO dalam waktu 1 minggu dia kenaikannya tuh 56%. Ini keren banget guys. Dan secara rata-rata kalau kita lihat di sini masih merah ya, mengikuti pergerakan dari harga Bitcoin. Selanjutnya kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari chart Bitcoin, kita bisa lihat pada hari ini untuk close candle-nya merah ya, meskipun tidak ada body yang tebal ya. Dan ini mengindikasikan bahwa tekanan belinya masih kuat dan tekanan jualnya ini kayaknya bisa dibilang kecil ya. Hal ini dipengaruhi sentimen dari pecinta kripto ya untuk menunggu data yang akan rilis, yaitu data CPI guys, kalau nggak salah di tanggal 11 Januari mendatang. Jadi kemungkinan nanti di minggu depan ini waktunya untuk kita selalu memasang mata ya, kira-kira ada info apa atau update terbaru apa yang mungkin akan berhubungan dengan CPI ini, sehingga kita bisa memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi untuk perilisan data CPI nanti. Dan jika nanti data CPI-nya itu turun, berarti akan bagus untuk Bitcoin, dan jika naik berarti akan buruk bagi Bitcoin. Secara gampangnya seperti itu guys. Dan hasil dari CPI ini akan berpengaruh ya terhadap FOMC yang akan dirilis juga ya, yang berhubungan dengan keputusan The Fed apakah akan menaikkan suku bunga atau akan menurunkan suku bunga guys. Oke, kita akan update lagi untuk informasi CPI-nya dan kita langsung saja menuju ke informasi pertama. Oke guys, info yang pertama ya kita lansir dari Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan ya bahwa harga Bitcoin guys mendekati level tertinggi selama 3 minggu ini ya, saat seorang trader mengatakan bahwa CPI di bawah 7% mungkin akan menyebabkan harga Bitcoin mencapai $19.000 guys. Nah ini menarik banget ya, karena sebentar lagi kalau nggak salah itu sekitar tanggal 11 Januari ini akan keluar atau rilis data CPI guys. Dan selanjutnya di tanggal 1 Februari akan keluar data FOMC guys, yang tentu saja berhubungan dengan hasil CPI-nya. Nah ini menarik ya. Jadi sekarang ini semua mata ya tertuju pada CPI, khususnya untuk minggu depan ini guys, dimana data dari Cointelegraph Market Pro dan juga TradingView mengikuti Bitcoin USD saat secara singkat ya melewati batas atau supportnya di $17.000 guys kemarin. Dan pasangan tersebut telah mengalami volatilitas flash di belakang data ekonomi terbaru ya dari Amerika Serikat. Namun ini memudar dan meninggalkan level kunci tidak terbalik ya sebagai resistensinya guys. Namun demikian kenaikan singkat tersebut memberikan titik harga tertinggi Bitcoin ya sejak 20 Desember 2022 kemarin. Berkoreksi, para peserta pasar terus memperhatikan cetakan Consumer Price Index atau CPI guys, dan minggu depan sebagai potensi katalisator risiko yang dikunci guys. Jadi pengangguran akan naik dalam beberapa bulan mendatang dan pendapatan akan jatuh dari tebing jika CPI ini rendah guys, kata Michael van de Poppe, pendiri dan juga CEO perusahaan perdagangan Aid, dalam sebagian tweet ringkasan pada 6 Januari kemarin. Akhirnya sepertinya ya, Bitcoin siap untuk melakukan breakout dari range dasar di $16.000 ya sampai $17.000, di mana ia terjebak dalam beberapa minggu terakhir ini guys, dan akan melakukan squeeze atau lanjut trader yang penuh harapan Kaleo.
Apabila data CPI menunjukkan inflasi yang menurun lebih cepat dari yang diharapkan ya, di sisi lain ini dapat memberikan bahan bakar ya untuk perjalanan ke level tertinggi untuk multi bulannya ya di dekat harga $19.000 tambah trader future Satoshi Flipper guys. Seperti yang terlihat ya dari data grafik di sini guys. Kemudian ya dari segi datanya ini mengungkap tingkat kerugian on-chain-nya guys. Jadi jika diperluas untuk trader dan analis lainnya, maka Reg Capital yang ikut serta menyepakati bahwa rentang perdagangan sempit saat ini pada Bitcoin USD membentuk zona dasar makro berikutnya guys. Tindakan harga Bitcoin saat ini kemungkinan ya akan menjadi klaster penting dalam pembentukan rentang akumulasi dasar untuk bear market. Dalam demonstrasi lebih lanjut mengenai penderitaan yang sudah dialami oleh hodler, perusahaan analis on-chain Glassnode menunjukkan bahwa Bitcoin telah mengalami penurunan cap terrealisasi kedua terbesar guys. Kapitalisasi terrealisasi menggambarkan harga agregat di mana pasokan Bitcoin terakhir dipindahkan dan penurunannya mencerminkan kerugian terrealisasi dari penjualannya. Bear market Bitcoin untuk tahun 2022-2023 ya telah mengalami penurunan market cap sebesar 18,8% ya, yang merupakan yang kedua terbesar dalam sejarah dan hanya terlampaui oleh Pico bottom dari bear tahun 2011 guys. Komentar klik, komentar checkmate, analis on-chain utama Glassnode di samping sebuah grafik guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini adalah drawdown dari ATH Bitcoin kemarin ya. Kalian bisa pelajari sendiri. Jadi minggu depan ini momen yang cukup bagus guys ya, karena akan segera rilis untuk data CPI-nya guys. Dan jika nanti data CPI-nya ini turun seperti yang diharapkan, maka efeknya akan bagus ya terhadap aset-aset yang lebih beresiko seperti halnya Bitcoin ataupun saham dan lain-lainnya guys. Tapi jika datanya naik, maka ada indikasi kemungkinan nanti pada perilisan data FOMC bisa aja akan menaikkan suku bunga lagi guys. Jadi nanti kita akan coba update lagi perilisan data CPI nanti ya. Kita lanjut untuk informasi berikutnya. Dilansir dari harian Bain Crypto ya, dimana di sini diinformasikan bahwa Mt. Gox ini menunda ya untuk batas pendaftaran krediturnya guys. Mungkin kalian belum tahu bahwa Mt. Gox ini merupakan bisa dibilang seperti halnya exchange ya, yang pernah terkena hack dan ribuan Bitcoin itu telah dicuri guys. Dan di sini Mt. Gox mencoba untuk memberikan semacam pertanggungjawaban daripada krediturnya ya yang kehilangan asetnya dan ingin mengganti aset tersebut guys. Nah, di sini Mt. Gox ingin mendaftar ulang siapa saja yang mempunyai aset di Mt. Gox ini guys. Dan sekarang untuk batas pendaftarannya ditunda lagi, artinya diperpanjang ya. Kalau kita lihat di sini tuh sampai 10 Maret 2023 guys. Yang diharapkan akan membawa lebih banyak kreditur satu langkah lebih dekat dengan kesempurnaan. Artinya semua krediturnya itu diharapkan bisa mendaftar untuk mengklaim asetnya di Mt. Gox ini guys. Hal ini tentu saja menyusul keputusan dari pengadilan ya bahwa pemegang amanat juga akan memperpanjang jendela pendaftaran ya bagi kreditur yang menerima pembayaran jumlah tetap, dasar, dan tengah hingga 30 September 2023 mendatang. Kemudian nanti ya kalau setelah mendaftar maka Kobayashi ini mengatakan bahwa beberapa kreditur rehabilitasi hanya akan menerima pembayaran saat mereka membawa dokumen yang diperlukan ya ke kantor pusat Tokyo untuk Mt. Gox ini guys. Kreditur juga dapat menerima pembayaran dalam yen Jepang di lokasi lain atau mengakses dana mereka dari kantor urusan hukum Jepang. Kantor urusan hukum menangani masalah hak asasi manusia, sivil, dan juga komersial sebagai cabang Kementerian Kehakiman di Jepang. Didirikan oleh pendiri Ripple ya, Jed McCaleb pada tahun 2010, Bursa Tokyo berbasis Mt. Gox ini mengajukan permohonan perlindungan kebangkrutan di Tokyo pada 28 Februari 2014 guys. Setelah kehilangan antara 650.000 dan 850.000 Bitcoin melalui masalah perangkat lunak katanya. Jadi pengadilan distrik Tokyo kemudian menunjukkan ya pengacara Nobuaki Kobayashi sebagai pemegang amanat kebangkrutan ya untuk mengawasi kompensasi kreditur. Pada puncaknya, Mt. Gox memproses 70% dari semua perdagangan Bitcoinnya. Kobayashi juga menerbitkan ya rincian rencana pendaftaran dan kompensasi untuk kreditur Mt. Gox dalam pengumuman November 2021. Jadi ini menarik guys ya kalau kita memperhatikan atau mengikuti perkembangan dari Mt. Gox ini. Karena apa? Jadi seumpama nanti para kreditur dari aset Mt. Gox khususnya yang mempunyai aset dalam bentuk Bitcoin, kemudian dari Mt. Gox-nya ini sudah memberikan hak
dari aset-aset ini ke para pelanggannya ataupun krediturnya, maka ada kemungkinan harga Bitcoin ini akan turun guys. Kenapa? Karena Hilangnya kejadian dari Bitcoin Mt. Gox ini kira-kira kalau nggak salah itu di tahun 2013 ya, di mana harga dari Bitcoin itu masih belum semahal sekarang. Artinya apa? Meskipun sekarang harga dari Bitcoin ini turun ya, di posisi sekitar 17.000 atau 16.000 ya, tapi kalau kita lihat dari harga waktu Bitcoin di tahun 2013, para kreditur pun ini masih mendapatkan keuntungan yang cukup besar banget guys. Jadi kemungkinan besar nanti orang-orang ataupun kreditur dari Mt. Gox ini ya akan menjual Bitcoinnya guys. Ini bisa diprediksi ya. Makanya timbul kekhawatiran dari para investor juga ya untuk Bitcoin ini, jika suatu saat nanti Mt. Gox ini sudah bisa menyelesaikan urusannya dengan kreditur ini guys. Tapi kata analis ya, ini nggak mudah ya bagi Mt. Gox untuk bisa mengumpulkan semua krediturnya, karena data-data yang diperlukan di sini tuh sangat sulit dan tidak segampang seperti biasanya karena menggunakan bahasa Jepang ya kalau nggak salah. Jadi harus dikonfirmasi secara detail guys, jangan sampai terjadi kesalahan untuk pendaftaran krediturnya. Jadi bisa diperkirakan untuk proses pendaftarannya aja ini bisa bertahun-tahun ya, dan belum lagi nanti untuk urusan menyalurkan aset yang hilang itu. Jadi masih bisa dibilang agak aman gitu ya. Dan kemungkinan untuk langsung 100% diberikan kepada krediturnya ini kayaknya kecil kemungkinannya guys. Dan mungkin Mt. Gox akan memberikan secara bertahap jika nanti datanya ini sudah lengkap guys. Ini kata analis ya, tapi kita tidak tahu nanti seperti apa mekanisme yang akan digunakan oleh Mt. Gox ini dalam penyaluran aset dari krediturnya ini. Nanti kita akan pantau guys, dan kita lanjut informasi berikutnya. Dilansir dari Cointelegraph ya, di sini diinformasikan bahwa hedge funds atau pengelola dana ya, ini dipanggil oleh jaksa di Amerika Serikat saat penyelidikan terhadap Binance ini terungkap ya. Nah, jaksa-jaksa Amerika Serikat ini sedang menyelidiki hedge fund atau pengelola dana ini ya dengan pertukaran mata uang kripto Binance karena adanya pelanggaran pencucian uang guys. Jaksa Amerika Serikat sedang menyelidiki hedge fund dengan pertukaran mata uang kripto ya, khususnya Binance karena adanya pelanggaran pencucian uang. Menurut sumber-sumber anonim yang dikutip oleh Washington Post, kantor jaksa Amerika Serikat bagian barat Washington di Seattle telah memerintahkan perusahaan investasi untuk memberikan catatan komunikasi dengan Binance dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah memberikan keterangan tersebut tidak berarti bahwa jaksa-jaksa ini sedang membawa tuntutan ya terhadap pertukaran mata uang kripto atau hedge fund, karena otoritas masih mengevaluasi ya untuk bukti dan juga sebuah penyelesaian yang mungkin dengan Binance menurut spesialis hukumnya. Binance tidak segera memberikan tanggapan terhadap permintaan komentar dari Cointelegraph ya tentang hal ini, dan Binance sedang diselidiki oleh Amerika Serikat ya sejak tahun 2018 kemarin, dan saat-saat jaksa mulai menyelidiki sejumlah kasus tentang dana yang tidak sah yang bergerak melalui pertukaran tersebut guys. Pelanggaran yang diduga termasuk transmisi uang yang tidak memiliki lisensi, konspirasi pencucian uang, dan pelanggaran sanksi-sanksi kriminal guys. Act Bank Secrecy memerlukan pertukaran mata uang kripto yang melakukan bisnis besar di Amerika Serikat untuk mendaftarkan diri ya ke Departemen Keuangan dan mematuhi peraturan anti money laundering atau pencucian uang ya. Chief Strategy Officer Binance yaitu Patrick Hillman mengakui kepada Washington Post bahwa perusahaan tersebut memiliki pendekatan yang buruk ya terhadap kesesuaian regulasi dalam tahun-tahun pertama, tetapi telah menginvestasikan sejumlah besar dalam program kesesuaian. Untuk tetap sesuai dengan sanksi global, maka Binance telah bergabung ya dengan Association of Certified Sanction Specialists atau ACSS. Pada 6 Januari, pertukaran mata uang kripto tersebut mengumumkan ya bahwa tim kesesuaian sanksi akan menjalani pelatihan sertifikasi di ACSS. Pelatihan ACSS diharapkan akan memberikan edukasi ya kepada tim Binance tentang panduan dari kantor aset luar negeri Kementerian Keuangan Amerika Serikat dan memberitahu mereka tentang risiko-risiko pelanggaran yang mungkin terjadi. Binance baru-baru ini bergabung dengan sekelompok lobi mata uang kripto Amerika, Chamber of Digital Commerce, yaitu Chamber of Digital Commerce, setelah menerima kritik karena tidak teratur katanya. Kelompok tersebut mengadvokasi berbagai kebijakan publik termasuk paritas pajak ya untuk aset digital, peraturan anti pencucian uang atau money laundering, atau juga kenali pelangganmu ya atau KYC untuk pertukaran mata uang kripto guys. Klarifikasi regulasi yang lebih tinggi untuk token keamanan ya atau token sekuritas
dan penelitian tentang mata uang digital bank sentral guys. Jadi untuk sekarang Binance kena serangan lagi guys ya, kena good lagi. Dan memang sih untuk perseteruan ataupun dugaan adanya pencucian uang ini tidak muncul baru-baru ini, sebenarnya sudah lama guys, tapi dari tahun 2018 ini belum terbukti sampai sekarang guys. Dan ini pun masih berjalan ya prosesnya, dan tentu saja mungkin ini bisa dijadikan sebagai momen ya, dimana kemarin Binance juga mendapat serangan yang cukup masif ya dari beberapa media, dan sampai sekarang Binance masih bertahan guys, dan kita doakan juga Binance ini masih tetap bertahan untuk hari-hari ke depan ya, karena efeknya jika Binance ini terbukti ataupun terkena masalah yang serius ya, maka efeknya tidak hanya pada Binance doang ya, tapi bisa mengguncang industri kripto ya secara khusus, karena bisa dibilang Binance ini merupakan pertukaran kripto terbesar di dunia ya, dengan volume perdagangan perharinya yang cukup besar juga. Artinya ini sangat berpengaruh banget ya jika terjadi sesuatu pada Binance ini guys. Oke, kita lanjut info berikutnya. Kita lansir dari cryptonews.com, dan ini bisa kita jadikan sebagai pengetahuan aja ya. Dan ini berhubungan dengan NFT guys, dimana sekarang itu NFT mempunyai cabang baru ya dalam hal creationnya ataupun cara membuatnya ya, dimana dulu pada awal-awal menggunakan tangan atau manual ya untuk pembuatannya, dan sekarang ada istilah baru yang disebut dengan generative art NFTs guys. Nah ini menarik ya untuk dibahas, dan pertanyaannya apakah ini worth it ya untuk dikoleksi. Oke, kita baca informasinya ya. Jadi seni generatif ini sudah ada selama puluhan tahun guys, namun baru-baru ini ia kembali populer ya setelah sekitar 60 tahun, dan tentu saja ini berkat lahirnya NFT ya atau non-fungible token guys. Jadi apa sih generative art ini? Kalau kita baca ya dari artikel ini, generative art ini adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada seni yang dibuat menggunakan perangkat lunak guys. Jadi program tersebut secara acak menciptakan bentuk, pola, dan warna yang disusun menjadi sebuah karya seni digital yang menyenangkan. Nah biasanya seniman itu mendefinisikan prosesnya dan hasilnya adalah karya seni yang dihasilkan oleh perangkat lunak atau program pilihan, sehingga menjadi usaha kolaboratif ya antara manusia dan mesin guys. Seni generatif ini berasal dari tahun 1960-an guys, dan ini jauh sebelum adanya internet ataupun blockchain, dan secara perlahan seni generatif itu tumbuh menjadi sebuah genre seni guys. Dan saat itu istilah seperti seni algoritma, seni komputer, dan juga grafik komputer digunakan untuk menggambarkan metode artistik baru ini guys. Hari ini seni algoritma dan seni generatif itu kadang-kadang digunakan secara bergantian ya, tergantung pada konteksnya. Namun tahun 1960-an itu merupakan periode di mana banyak konsep dan gaya seni itu muncul guys, seperti seni konseptual, seni feminis, seni pop, dan lain-lain guys. Dan oleh karena itu seni generatif itu sedikit terlantar. Namun hari ini seni generatif kembali populer setelah menemukan tempat baru ya di dunia NFT guys, yang memungkinkan berbagai seniman baru untuk menghasilkan uang dengan menjual seni algoritma ini guys. Nah sekarang pertanyaannya guys, bagaimana generative art NFTs ini bisa dibuat? Jadi generative art NFT dibuat melalui penggunaan smart contract dan kemudian disimpan di blockchain dalam bentuk NFT. Sebagai seniman yang membuat generative NFT ini ya, Anda dapat terlebih dahulu menemukan alat AI dan juga blockchain yang relevan yang akan membantu Anda menciptakan seni Anda guys. Selain itu juga seniman dapat membuat karyanya lebih unik dengan mencetak generative art NFT, dan tergantung pada apa yang ingin Anda capai ya sebagai seniman guys. Anda dapat menambahkan kode yang berbeda ya ke seni Anda, seperti ID dompet, ID transaksi, atau harga dari gas fee-nya itu guys. Tentu saja lahirnya NFT ini membuka dunia baru ya bagi seniman, yang memungkinkan mereka itu bekerja dengan mesin dan menciptakan karya seni yang unik. Bahkan ada banyak sumber daya, perangkat lunak, alat, dan tutorial yang tersedia di pasar yang dapat digunakan oleh seniman untuk membuat generative art NFTs ini guys. Nah di sini contohnya banyak banget ya program-program ataupun aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk bisa membuat generatif NFT arts ini guys. Antara lain ada Async Art, Canvas Sketch, Dale.i2, Open Frameworks, dan juga Sketch Art. Untuk masing-masing aplikasinya nanti kalian bisa coba-coba sendiri, kalian buka sendiri ya, karena ini cukup menarik guys. Dan di sini juga ada contoh untuk top generative art NFT collection-nya. Di antaranya ada Autoglyphs, kemudian ada Art Blocks, ada Lost Puts, Solvency, dan lain-lain guys.
Ini merupakan generative arts yang sudah mendapatkan jutaan dolar ya. Dan ini menarik, kalau kalian ingin tahu, kalian bisa buka aja ya. Tinggal klik aja di sini, nanti akan dibawa langsung ke NFT koleksinya. Nah, di sini pertanyaannya ya, apakah seni dari generatif NFT ini bisa dikoleksi atau enggak? Jadi meskipun seni generatif ini telah ada ya beberapa dekade yang lalu, penggabungan NFT ke dalam seni generatif membuatnya menjadi ruang yang relatif baru ya. Dan seperti dengan teknologi apapun, sulit untuk menentukan apakah pasar generatif art NFT ini akan bertindak beberapa tahun ke depan ya. Dan pada tahun 2021 saja, pasar generatif art untuk NFT ini menghasilkan 2,57 miliar dolar guys, dan naik dari 20 juta dolar pada tahun 2020. Pertumbuhan ini merupakan indikasi bahwa generatif arts NFT kemungkinan besar akan meledak ya jika pasar terus mengalami tren kenaikan, meskipun musim winter dari kripto ini terjadi saat ini guys. Dan tentu saja tidak ada yang dapat menyangkal ya bahwa mungkin akan memakan waktu sebelum generatif arts NFT ini mencapai sebagian dari kesuksesan yang telah dicapai oleh beberapa project NFT sampai saat ini guys. Tetapi meskipun demikian, dengan hype dan keuntungan potensial yang dapat diperoleh investor dengan mengumpulkan generatif arts NFTs ini ya, Anda tidak seharusnya melakukannya dengan secara membabi buta ya, atau asal-asalan untuk membelinya ya. Dan tentu saja kalian harus melakukan riset sendiri dan hanya mengeluarkan uang yang Anda bisa kehilangan ya, atau uang dingin, karena NFT sini adalah kelas aset yang sangat spekulatif banget guys. Jadi kalau hype dari NFT ini turun, maka bisa menjadi indikator harga dari aset NFT tersebut juga turun guys. Jadi kalian harus hati-hati untuk berinvestasi di NFT ini guys. Oke? Jadi menurut kalian bagaimana guys untuk generatif art NFT ini, yang tentu saja ya menurut saya sangat mudah banget. Kalian tinggal menggunakan aplikasi, terus gunakan imajinasi kalian ya, dan nanti secara otomatis akan digenerate oleh aplikasi tersebut untuk membuat suatu karya seni ya, bisa berupa gambar ataupun video ataupun yang lain guys. Kita tidak tahu ya kedepannya nanti untuk kemampuan dari platform generatif arts ini bisa menghasilkan apa ya kan. Oke, jadi gimana menurut kalian untuk generatif arts ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol ya di dalamnya, dan kita akan ketemu lagi untuk informasi berikutnya. Peace.